bakteri pertama, Rasika Sakinah Putri, saya persilahkan. Perbedaan infeksi virus dan bakteri. Virus. Ketika virus tidak masuk ke dalam sel, virus tidak dapat hidup, tetapi virus juga tidak mati, dikarenakan metabolisme tidak terjadi di luar sel. Yang kedua, jika virus hidup, maka akan terjadi replikasi atau pembelahan virus. Sedangkan bakteri akan mempengaruhi mekanisme kerja bakteri. Yang ketiga, jika bakteri tetap hidup, Yang ketiga, kalau bakteri tetap hidup, walaupun tidak mengikat seluler, maka dari itu ada bakteri intraseluler dan ekstraseluler. Kemudian yang keempat, bakteri bisa tumbuh di luar sel. Yang kelima, bakteri mengeluarkan toksin berupa endotoksin dan eksotoksin. Selanjutnya, perbedaan antibakteri dan antivirus. Antibakteri itu mekanisme kerjanya merusak dinding sel dan nukleus sehingga bakteri mati. Sedangkan antivirus, cara kerjanya mencegah virus agar tidak masuk ke dalam sel tubuh, menghambat replikasi virus, dan rilis virus dalam sel agar menghambat virus menyerang sel lain. Perbedaan ukuran virus dan bakteri. Virus berukuran lebih kecil, itu sebabnya virus dapat masuk dan menyerang hingga ke DNA sel dan bermutasi. Ukuran virus 10-300 mm. Contoh penyakit dikarenakan virus adalah flu dan batuk. Sedangkan bakteri mempunyai ukuran yang lebih besar. Biasanya, inang bakteri adalah sel dalam organ tubuh. Ukuran bakteri berdiameter antara 0,2 sampai 3 mm. Sedangkan yang berbentuk batang berukuran 0,5 sampai 15 mm. Contoh penyakit karena bakteri adalah tipes. Selanjutnya, Sebentar. Ukuran virus ini pun tidak keliru. 10 sampai 300 mm atau nm. Mm itu milimeter. Kira mungkin virus 300 mm. 300 mm itu berapa toh? Ya, dicek ya, nano, ukurannya itu nano. Ya, nano itu seperberapa toh? Nano itu seper minus pangkat minus 9 kan? Ya, cek lagi nanti. Anda copy paste ini mesti. Terus lanjutkan. Baik Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Keisha. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan virus dari bakteri. Fungsi dari virus dan bakteri. Untuk fungsi dari virus, semua virus dapat menyebabkan masalah kesehatan, sedangkan bakteri tidak demikian, karena bakteri ada yang bermanfaat, yang sering disebut sebagai bakteri baik. Paling banyak berada dalam sistem pencernaan. Mereka biasanya membantu dalam proses pencernaan. Penyebaran virus dan bakteri. Untuk virus, di dalam tubuh orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah, virus dapat menyebar dengan cepat. Virus dapat mengubah struktur DNA sel, sehingga fungsi organ terganggu. Selanjutnya, mereka akan terus menyerang bagian-bagian lain dalam tubuh. Sementara bakteri umumnya hanya menyerang satu organ, dan merusaknya tanpa merambah ke organ lain. Durasi penyakitnya, pada umumnya infeksi virus berlangsung lebih lama dari infeksi bakteri. Namun hal ini tidak menandakan jika infeksi virus lebih berbahaya daripada infeksi bakteri, karena keduanya bisa sangat berbahaya tergantung dari jenis dan jumlahnya di dalam tubuh. Pengobatan dari virus dan bakteri. Untuk virus, daya tahan tubuh seseorang mempengaruhi pengobatan terhadap penyakit karena virus. Beberapa orang dapat sembuh dengan sendirinya hanya dengan banyak minum dan istirahat. Sementara untuk bakteri,
Orang yang sakit karena infeksi bakteri diobati dengan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Sekian materi dari kami, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu infeksi yang disebabkan oleh virus dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah berbeda. Mulai dari segi metabolisme, virus tidak terjadi di luar sel sehingga apabila virus tidak mampu masuk ke dalam sel, virus tersebut tidak mampu berkembang biak dan juga tidak mati. Sedangkan bakteri bisa tumbuh di luar sel. Dari segi obat, antivirus, cara kerjanya mencegah virus agar tidak masuk ke dalam sel tubuh, menghambat replika virus, dan rilis virus dalam sel agar menghambat virus menyerang sel lain. Sedangkan antibiotik, cara kerjanya merusak dinding sel dan nukleus sehingga bakteri mati. Dari segi ukuran virus jauh lebih kecil daripada ukuran bakteri. Dari segi fungsi, semua virus dapat menyebabkan masalah kesehatan, sedangkan tidak semua bakteri dapat menyebabkan masalah kesehatan. Karena terdapat beberapa jenis bakteri yang disebut bakteri baik dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dari segi penyebaran, DNA dari virus dapat masuk ke dalam sel tubuh dan mengambil alih fungsi dari sel tersebut dan menyebar ke sel bahkan ke organ lainnya. Sedangkan bakteri umumnya hanya menyerang satu organ tanpa merambah ke organ lain. Dari segi durasi penyakit, pada umumnya infeksi virus lebih lama daripada infeksi bakteri. Dari segi pengobatan, daya tahan tubuh seseorang mempengaruhi penyembuhan terhadap penyakit karena virus, sedangkan penyakit karena bakteri diobati dengan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang presentasi lagi? Masih ada, Pak. Kelompok kedua ya? Iya. Ya, silakan, kelompok kedua. Izin share screen ya, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar? Langsung saja. Assalamualaikum. Bentar ya. Iya, Pak. Ini temanya ini sudah sesuai yang saya berikan kemarin itu ya, yang Excel itu ya? Iya, Pak. Sudah sesuai? Tema-tema ini loh, sudah sesuai? Dijawab no? Sudah, Bapak. Sudah ya? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Profesor Dr. M. Sutrisna, Magister Kesehatan sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Patologi Umum dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada malam hari ini saya selaku moderator Sri Khadijah dan saya mewakili kelompok 4 dari kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari 26 orang yang terdiri dari NIM 129 hingga NIM 155 yang mana pada presentasi kali ini akan dipimpin oleh dua rekan saya yang bernama Wahyu Andriawan dan Zainal Mutakin. Langsung saja presentasi pertama akan dimulai oleh rekan saya yang bernama Wahyu Andriawan. Kepada Wahyu Andriawan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, maaf sebelumnya Saudara Wahyu ada kendala sinyal. Jadi di sini saya akan
menggantikan Saudara Wahyu untuk melanjutkan materi tentang aging. Bisa next. Next slide. Proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaikinya kerusakan yang diderita. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus secara alamiah, dimulai sejak lahir dan setiap individu tidak sama cepatnya. Menua bukan status penyakit, tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Next slide. Baik. Untuk klasifikasi usia lanjut, menurut World Health Organization atau WHO, usia lanjut meliputi yang pertama, usia pertengahan atau middle age. Ialah kelompok usia dari 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, ada lanjut usia atau elderly, antara 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, ada lanjut usia atau old, antara 75 tahun sampai 90 tahun. Yang keempat, ada lanjut usia sangat tua atau very old, di atas 90 tahun. Next. Perubahan fisiologi usia lanjut. Dengan meningkatnya usia jantung dan pembuluh darah mengalami perubahan baik struktural maupun fungsional. Secara umum, perubahan yang disebabkan oleh penuaan berlangsung lambat dan dengan awitan yang tidak disadari. Penurunan yang terjadi berangsur-angsur ini sering terjadi ditandai dengan penurunan kebutuhan darah yang teroksigenasi, namun perubahan yang menyertai penuaan ini menjadi lebih jelas ketika sistem ditekan untuk meningkatkan keluarannya dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tubuh. Next. Selanjutnya, yaitu proses menua. Terdapat dua secara teori biologis. Yang pertama, ada teori genetik, yaitu ada genetic clock. Teori genetic clock atau teori ini merupakan teori intrinsik yang berfungsi mengatur gen dan menentukan proses penuaan pada lansia. Proses menua ini telah diatur secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Umumnya, setiap spesies memiliki inti sel tersendiri dan mempunyai batas usia yang berbeda-beda yang telah diputar menurut replika tertentu. Yang kedua, ada teori mutasi somatik. Teori ini terjadi akibat adanya kesalahan dalam proses DNA atau RNA, serta adanya pengaruh lingkungan yang buruk dalam proses translasi RNA protein, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penurunan pada fungsi organ atau perubahan sel menjadi penyakit. Next slide. Yang kedua, ada teori non-genetik. Teori non-genetik ini terdapat dua. Yang pertama, ada teori penurunan sistem imun tubuh atau autoimun teori. Pengulangan mutasi dapat menyebabkan kemampuan sistem imun tubuh menurun dan dapat merusak membran sel sehingga menyebabkan sistem tidak mengenalinya. Yang kedua, ada teori kerusakan akibat radikal bebas atau free radical theory. Teori ini terbentuk karena di dalam mitokondria terjadi proses pernapasan atau proses metabolisme. Ketidakstabilan radikal bebas akan membuat sel tidak dapat beregenerasi dan dianggap sebagai penyebab penting terjadinya kerusakan fungsi sel, seperti karena adanya asap rokok, zat pengawet makanan,
sinar ultraviolet, asap kendaraan bermotor, dan juga radiasi. Slide. Selain itu juga ada teori rantai silang atau cross-link theory. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya perubahan membran plasma dapat mengakibatkan jaringan menjadi kaku, kurang elastis, hilangnya fungsi pada proses menua karena adanya reaksi dengan zat kimia dan radiasi pada lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Lalu selanjutnya ada teori fisiologis teori. Teori ini terjadi atas teori dipakai atau AUS, wear and tear theory. Dan teori oksidasi stres, di mana akan terjadi stres yang dapat menyebabkan tubuh menjadi lelah karena sel-sel dalam tubuh yang banyak terpakai. Next slide. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada teori sosiologis. Yang pertama ada teori interaksi sosial. Salah satu kunci untuk mempertahankan status sosialnya adalah dengan mempertahankan interaksi sosialnya. Teori ini menjelaskan mengapa lansia bertindak pada situasi tertentu. Yang kedua ada teori aktivitas atau kegiatan. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan para lanjut usia yang menjadi kunci sukses mereka adalah para lansia yang aktif dan banyak ikut serta dalam kegiatan sosial. Lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan banyak ikut serta dalam kegiatan sosial. Para lansia akan merasakan kepuasan bila dapat melakukan aktivitas. Padahal secara alamiah, secara langsung lansia akan mengalami penurunan pada jumlah kekuatan. Lalu selanjutnya ada teori kepribadian. Berlanjut, teori ini menjelaskan bahwa tipe personalitas yang dimiliki lansia sangat berpengaruh pada perubahan lansia, di mana dimungkinkan pengalaman hidup merupakan gambaran kelak pada saat ia menjadi lansia. Dan yang terakhir, ada teori pembebasan atau penarikan diri. Dengan bertambahnya usia, seseorang berangsur-angsur akan mulai menarik diri dari pergaulan sekitarnya atau melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan interaksi sosial lansia yang dapat mengalami kehilangan ganda seperti kehilangan peran, hambatan kontak sosial, dan berkurangnya komitmen. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Wahyu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang bernama Zainal Mutakin. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Wahyu Andriawan. Kepada Wahyu Andriawan, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perubahan akibat proses menua. Pada lansia, seiring bertambahnya usia dapat mengakibatkan terjadinya banyak perubahan-perubahan, seperti perubahan fisiologi dan perubahan psikososial. Yang pertama, perubahan fisiologi. Sel, perubahan yang terjadi pada sel lansia antara lain, yang pertama, jumlah sel menjadi lebih sedikit. Yang kedua, berkurangnya cairan intraseluler dan berkurangnya jumlah cairan tubuh. Ketiga, menurunnya proporsi protein di otak, otot, hati, ginjal, dan darah. Yang keempat, menurunnya jumlah sel otak. Dan yang kelima, mekanisme perbaikan sel dapat terganggu. Next. B. Perubahan pada kulit atau integumen. Kulit menjadi lebih kering dan keriput, terutama pada kulit wajah, leher, lengan, dan tangan.
kulit di bagian bawah mata akan membentuk seperti lingkaran hitam dan kantung mata yang bisa menjadi lebih jelas dan permanen. Kemudian perubahan pada otot. Pada umumnya, otot menjadi mengendur dan lembek di sekitar perut, dagu, dan lengan bagian atas. Lalu perubahan pada persendian, di mana pada persendian di bagian tungkai dan lengan dapat terjadi masalah yang membuat mereka mengalami gangguan pada saat berjalan. Next. Perubahan pada muskuloskeletal. 1. Tulang akan semakin rapuh dan kehilangan density atau cairan, serta osteoporosis. Yang kedua, lutut, pinggang, dan jari-jari pergelangan terbatas. Ketiga, diskus intervertebralis menipis dan menjadi pendek. 4. Persendian menjadi kaku dan membesar. Dan kelima, seseorang bergerak menjadi lamban, tremor, serta otot-otot menjadi kram karena otot-otot serabut mengecil. Next. Perubahan pada gigi, di mana pada gigi lansia menjadi tanggal, kering, dan patah, sehingga kadang-kadang memakai gigi palsu. Lalu perubahan pada mata, di mana terjadi kesulitan melihat jarak jauh, mata terlihat kurang bersinar, selaput mata keruh, dan kadang terdapat kotoran yang menumpuk pada sudut mata. Next. Perubahan psikososial, di mana keterbatasan produktivitas kerja yang dialami lansia erat kaitannya dengan perubahan pada psikososial lansia. Oleh karena itu, masa pensiun yang dialami lansia dapat menyebabkan lansia akan mengalami kehilangan sebagai berikut. Yang A, kehilangan status atau jabatan serta pendapatan berkurang. Yang B, kehilangan aktivitas atau kegiatan yang erat kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama, merasakan atau sadar terhadap kematian dan perubahan cara hidup. Yang kedua, kemampuan ekonomi akibat perhentian dari pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup. Yang ketiga, adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik. Yang keempat, gangguan saraf panca indera, timbul kebutaan dan ketulian. Dan yang kelima, hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 4 dari kelas B. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, bisa menggunakan fitur raise hand atau mengaktifkan mikrofon. Silakan. Ini 2 kelompok yang presentasi berarti ya. Masih ada lagi? Enough? Cuma 2 kelompok, Pak. 2 kelompok ya. Yang pertama tentang perbedaan infeksi bakteri dan virus. Tadi ada yang keliru penulisan ya. Ukuran virus kan jauh lebih kecil. Virus itu nanometer. Nanometer itu berapa? 10⁻⁹ meter. Berarti kan seper semiliar. 1/1.000.000. Gitu kan ya. Nanometer itu. Seperti virus COVID itu berapa tuh? Sekitar 150 nanometer. Ya, kalau bakteri lebih gede itu. Ya. Virus itu dia ya itu makhluk hidup, tetapi makhluk hidup yang tidak utuh. Maksudnya bagaimana? Kalau ciri makhluk hidup itu kan dia bisa replikasi, bisa berkembang biak, gitu kan ya. Nah, virus itu ketika dia sendirian tidak bisa melakukan itu. Dia bisa replikasi, berkembang biak ketika nempel kepada sel makhluk hidup yang lain. Konteksnya kalau kita ya nempel di sel manusia, baru dia bisa berkembang. Istilahnya adalah replikasi. Sehingga nanti kalau dalam istilah obat ada namanya obat ARV.
ARV itu apa? Anti replikasi virus. Anti replikasi virus. Ya. Nah, sementara bakteri itu makhluk hidup yang utuh, yang dia itu bisa berkembang biak tanpa tergantung dari sel host itu. Nah, terus secara umum sehingga nanti begini, dalam mekanisme obat antibakteri dengan antivirus itu berbeda mekanisme kerjanya. Kalau antivirus namanya anti replikasi virus, sebisa mungkin menghambat replikasi tanpa mempengaruhi sel hostnya, ya kan ya, tanpa mempengaruhi sel hostnya. Misalnya, nah virus itu ketika masuk tubuh kan dia kan yang tahapan yang pertama adalah apa? Attachment. Setelah itu fusi. Attachment itu nempel di sel ya. Setelah itu fusi itu masuk ke dalam sel atau menyatu ke dalam sel. Setelah itu apa? Tahapan proses replikasi, ya, sintesis, translasi gitu, ya. Terus assembling itu apa ya? Pembentukan organ-organ virus itu. Jadi diaplikasi di sel. Setelah itu apa tahapan berikutnya? Virus yang sudah di dalam sel tadi dia akan apa? Keluar dari sel untuk menyerang sel normal yang lain. Ya, jadi misalnya satu virus ketika dia replikasi di dalam sel menjadi 2 virus, maka virus yang kedua ini dia akan keluar dari sel untuk menyerang sel yang lain. Maka pengobatan nanti antivirus tadi mekanismenya adalah satu, menghambat attachment, menghambat fusi, menghambat transkripsi misalnya, atau menghambat replikasi ya, misalnya NRTI, nukleotida reverse transkriptasi inhibitor, jadi menghambat transkripsi dan menghambat rilis, pelepasan virus dari sel hostnya. Sementara yang bakteri, ya, dia itu bisa hidup di luar sel, ada yang intrasel, ada yang di luar, ada yang ekstrasel. Maka nanti mekanisme kerja obatnya apa? Ada yang menghambat pembentukan dinding sel bakteri, ada yang menghambat pembentukan DNA bakteri, ya. Ada yang menghambat pembentukan asam folat bakteri dan sebagainya. Akhirnya apa? Bakterinya mati gitu loh, teman-teman. Ya. Gejalanya itu tidak bisa kita bedakan dari gejalanya, sulit. Kecuali ada beberapa jenis ya, itu agak mirip-mirip. Misalnya begini, gejala-gejala umumnya sama, infeksi bakteri virus itu ada panas ya panas, panasnya sudah dibedakan bakteri atau virus itu. Ada malaise, badannya lelah, juga dua-duanya ada, itu kan ya. Nah, gejala-gejala yang spesifik tergantung dari jenis virus. Misalnya kalau virus COVID ini ada anosmia, itu kan gejala spesifik, gitu kan ya. Nanti kalau bakteri, gejala spesifik misalnya apa? Ada bakteri tifus. Gejala spesifiknya apa? Diare, lidah kotor, hiperemi. Nah, tapi secara umum gejala-gejala umumnya sulit dibedakan. Ya, misalnya orang flu biasa karena bakteri dengan flu karena virus sulit dibedakan. Kemudian untuk yang aging, proses penuaan, ya pembahasan kita terutama pada proses penuaan secara biologis, bukan penuaan dalam artian kedewasaan sosiologis. Ya, jadi kalau tadi ada tinjauan sosiologis tadi, itu tinjauan psikososial, bukan tinjauan untuk medis ya. Itu nanti diabaikan ya, kita tidak bahas masalah itu gitu. Tapi tinjauan biologis. Tadi sudah dikatakan ada teori genetik maupun teori non genetik, ya, teori imunologi misalnya, teori wear and tear misalnya, ya, itu bermacam-macam teori. Nah, muara akhirnya apa ketuaan itu? Ya, jumlah sel berkurang, ya, elastisitasnya sel juga berkurang, elastisitas sel berkurang, kemampuan membelah sel juga berkurang, ya, yang itu berpengaruh pada organ. Kalau kulit menjadi keriput, gitu kan ya.
apalagi ya macam-macam ya, macam-macam. Dan proses penuaan ini dari segi seluler ya, dari segi seluler sulit untuk dihambat. Sulit untuk dihambat. Bagaimana dengan anti-aging? Anti-aging itu sebenarnya hanya membuat pressing, ya, membuat pressing. Ya. Kalau dalam hadis kan semua penyakit ada obatnya, except apa itu? Penuaan dan kematian. Penuaan itu tidak bisa dihambat ya, itu kan berkaitan dengan sirkulasi waktu. Mungkin prosesnya dalam artian performanya, performa itu bisa dihambat, tetapi substansi dari penuaan itu tidak bisa dihambat. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya performa yang dihambat itu misalnya kulit itu ada orang yang perawatan, kulitnya tetap kencang meskipun dia sudah tua. Tapi substansi usia selnya dia tidak bisa dihambat. Ya, substansi usia selnya dia tidak bisa dihambat. Nah, itu sunatullah. Ya, sunatullah. Itu proses penuaan dari sisi biologis. Nah, tentu ada faktor-faktor yang mempercepat penuaan dalam konteks performa tadi. Ya, kalau substansinya ya ketuaan itu berkaitan dengan umur, apa dengan waktu kan ya, dengan waktu itu. Orang tidak bisa akan menghindari waktu. Apa faktor-faktor tadi? Ya misalnya adanya polutan, radikal bebas, itu bisa mempercepat penuaan itu. Termasuk radikal bebas itu apa? Warna, perasa, gorengan macam-macam ya pokoknya ya. Itu bisa mempercepat penuaan. Kurang olahraga, itu, kurang cahaya matahari dan sebagainya. Itu mempercepat prosesnya, tetapi substansi dari penuaannya tidak bisa dihambat. Ya. Itu taman dari saya. Maybe ada any question? Nanti setiap kali presentasi PPT-nya di-share di WAG ya. Di WAG atau yang koordinatornya ya, koordinatornya. Ada pertanyaan? Ini yang join 132. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa hari ini tadi? Enggak jelas. Gimana jadinya gimana terusan? Berarti pertemuan ke depan besok yang A gitu, kelompok A gitu, atau kelompok C? Kelas C ya? Ya. Maka tadi kok saya lihat dari apa timelinenya tidak sesuai itu. Mestinya kan yang apa hepatitis dan apa tadi saya lihat tadi. Tapi ini langsung meloncat anti-aging ya. Pertemuan ke T-main TBC yang ke-6 hepatitis virus. Ini mesti bagiannya kelompok C ini. TBC ISPA, hepatitis virus COVID ini kelompok C. Iya, Bapak. Ya ini minggu depan berarti ya. Gitu ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Last time, any question? Enough? Cukup, Pak, dari saya. Cukup, terima kasih. Syukron, tetap semangat. Tetap semangat. Rajin belajar. Tetap rajin belajar. Ya. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin ya. Every chance for you. Ya. Gunakan setiap kesempatan yang Anda dapatkan setiap waktu untuk apa? Ya, belajar. Rajin belajar, semangat. Ngaji juga semangat. Sholat malam. Yang laki-laki, nasihat saya sholatnya jamaah di masjid. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Recording Terima kasih stop. Bapak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.